Halo pemirsa dimanapun berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, tak kurang suatu apa. Jumpa lagi di kanal Jogja Plus, kanal yang bercerita apa saja tentang bumi kita. Kali ini Sabtu 25 Maret 2023, hari ketiga bulan suci Ramadan, kita akan mengupdate perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Apa saja informasi menarik dan penting yang harus kita cermati sebagai bekal kewaspadaan kita hari-hari ini? Pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Merapi dalam 2 hari terakhir masih didominasi guguran lava. Bersamaan itu kegempaan vulkanik dalam bertahan pada intensitas atau frekuensi cukup tinggi. Gempa vulkanik dangkal adalah indikasi aktivitas vulkanik di permukaan atau dekat dengan permukaan gunung. Intrusi magma berlangsung intensif dan artinya ekstrusi magma akan terjadi. Keluarnya magma dari perut Merapi artinya akan mengakibatkan guguran lava atau meluncurnya lava segar, dan ini sesungguhnya adalah ciri khas tipe erupsi Merapi. Data teknis yang dirilis oleh Volcano Activity Report Merapi sepanjang 24 jam pada Jumat 24 Maret terjadi 85 kali gempa guguran, 81 kali gempa hibrid, 19 kali gempa vulkanik dangkal. Sementara di 6 jam pertama pada Sabtu 25 Maret antara pukul 00.00 hingga 06.00 terjadi 12 kali gempa guguran durasi maksimum 117 detik, 23 gempa hibrid dan 6 kali gempa vulkanik dangkal. Itulah perkembangan terkini aktivitas vulkanik Merapi, dan mengingat tingginya gempa vulkanik dangkal, maka dalam beberapa hari ke depan potensi guguran lava masih tetap besar. Bahkan masih bisa terjadi awan panas guguran atau keluarnya si wedhus gembel. Dan ini oleh BPTKG Yogyakarta selalu diingatkan bahwa bahaya utamanya erupsi Merapi saat ini adalah awan panas guguran yang bisa menjangkau maksimum 7 km. Ya, jadi waspadaan harus ditingkatkan terutama warga di sektor barat daya pada jarak maksimum 7 km, di selatan maksimum 5 km, dan ke arah tenggara maksimum 3 km dari puncak gunung. Status Merapi sampai hari ini masih di level 3 atau siaga. Pemirsa, selain informasi teknis ini, kita akan mengulik lagi fenomena menarik, sisi lain yang mengundang silang pendapat di antara kita, yaitu tentang fenomena penampakan dalam tanda kutip wajah tua di kubah lava puncak barat daya Merapi. Seperti yang sudah ditayangkan beberapa hari lalu di channel ini, terlihat ada penampakan dalam tanda kutip ya wajah seseorang yang sudah tua begitu. Sebagian mengatakan penampakan wajah tua itu isyarat tertentu karena mitos, sebagian lain menganggapnya biasa saja. Tidak ada arti apa-apa kecuali persepsi orang tertentu. Secara nalar ilmu, penampakan seperti di layar video ini tidak ada apa-apa kecuali lava beku yang karena posisi dan pencahayaan matahari membuat blok batu itu tampak membentuk rupa wajah tertentu. Nah, pemirsa, dalam ilmu kesehatan ternyata fenomena ini ada istilahnya. Dikutip dari situs Hello Sehat, ketika seseorang melihat sebuah objek, awan, pohon, batu, atau rumah misalnya, objek itu memiliki bentuk menyerupai wajah manusia. Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah pareidolia dalam khasanah kesehatan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan apa itu pareidolia? Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis ketika seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola atau objek tertentu, biasanya wajah, padahal yang dilihat adalah benda mati. Dalam ilmu kesehatan, fenomena seperti ini terkadang digolongkan dalam ilusi visual atau keliru menangkap dan mengartikan suatu gambar atau bahkan halusinasi visual, seolah-olah melihat wajah padahal tidak ada apa-apanya. Beberapa contoh pareidolia yang umum terjadi adalah ketika awan, ya, bubungan atau arak-arakan awan terlihat menyerupai sosok tertentu. Rumah tampak seperti wajah manusia, motif serangga yang dianggap seperti wajah, bentuk pohon yang dinilai mirip sosok manusia. Dan yang kaitan dengan konten ini adalah blok batu kubah lava Merapi yang dianggap mirip wajah kakek tua.
Secara global belum ada data mengenai berapa banyak orang yang pernah atau sedang mengalami pareidolia. Namun diperkirakan cukup banyak orang yang pernah merasakan fenomena ini, yang mana mayoritas adalah kaum perempuan. Lantas apa penyebab terjadinya pareidolia? Hingga saat ini penyebab pareidolia belum diketahui secara pasti. Meski begitu, studi yang dirilis di Cell Press Journal pada 2017 menyebut kondisi ini berkaitan dengan cara kerja otak dalam memproses dan mengartikan rangsangan visual. Otak manusia memiliki area yang bertanggung jawab terhadap pengenalan dan persepsi akan wajah, yaitu bagian depan frontal dan samping temporal. Pada beberapa orang, otak mereka mempunyai kecenderungan untuk langsung memproses suatu benda mati menjadi bagian-bagian wajah tertentu. Apakah pareidolia ini berbahaya? Ya, tidak selalu, sebab kondisi ini normal terjadi dan dapat dialami oleh siapa saja. Dalam beberapa kasus, pareidolia bisa menjadi tanda penyakit tertentu. Pareidolia dapat menjadi salah satu gejala penyakit terutama yang berhubungan dengan sistem saraf pusat. Kondisi ini mungkin perlu diwaspadai apabila Anda mengalaminya secara berulang. Beberapa penyakit yang sering dikaitkan dengan pareidolia yakni Lewy body dementia. Salah satu gejala yang cukup sering pada orang dengan Lewy body dementia atau sejenis penyakit pikun yaitu halusinasi visual. Gejala ini menyumbang angka hingga 70% dari keseluruhan pasien. Halusinasi visual timbul akibat degenerasi atau kemunduran atau kerusakan pada bagian tertentu otak. Degenerasi tersebut disebabkan oleh penumpukan Lewy body atau sejenis plak berupa protein pada beberapa area dalam otak. Akibatnya, pasien sering melihat sosok orang atau hewan tertentu yang sebenarnya tidak ada. Lalu penyakit Parkinson yang merupakan suatu penyakit yang banyak ditemukan dalam masyarakat. Memiliki ciri berupa jalan yang lambat disertai langkah-langkah kecil pada pengidapnya. Kondisi ini dipercaya muncul akibat ketidakseimbangan pada zat-zat pengatur di dalam otak manusia. Dalam sejumlah penelitian, orang dengan penyakit Parkinson juga melaporkan mereka sering melihat wajah atau sosok seseorang yang sebenarnya bukan manusia, melainkan benda mati. Beberapa area otak yang berhubungan dengan fungsi penglihatan dan mekanisme halusinasi diyakini berperan dalam hal ini. Lalu bagaimana pareidolia didiagnosis? Pareidolia adalah suatu fenomena yang bisa didiagnosis dengan melakukan tes menggunakan gambar-gambar tertentu. Subjek yang diuji akan ditanya pendapatnya mengenai gambar tersebut dan responnya akan dinilai terutama bila subjek berkata bahwa dirinya melihat gambar tersebut menyerupai sesuatu atau seseorang. Metode tes semacam ini bersifat sangat subjektif, benar-benar tergantung pada respon orang yang diuji. Dokter juga akan melihat gejala lainnya berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif otak seseorang. Lantas bagaimana cara mengatasi pareidolia? Cara mengatasi pareidolia harus disesuaikan dengan kondisi yang mendasarinya. Jika kondisi ini dipicu oleh masalah kesehatan seperti Lewy body dementia atau penyakit Parkinson, penanganan medis tentu perlu dilakukan. Namun apabila fenomena ini terjadi sesekali, Anda tidak perlu khawatir atau takut. Pareidolia merupakan fenomena yang sangat normal terjadi dan bisa dialami oleh siapa saja. Jadi, kesimpulannya, pareidolia adalah fenomena psikologis yang membuat seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu pada benda mati. Kondisi ini sebenarnya normal dan bisa terjadi pada siapa saja, tetapi terkadang dapat menjadi tanda masalah kesehatan, seperti penyakit Parkinson dan Lewy body dementia. Lalu bagaimana dengan keyakinan penampakan seperti di puncak Merapi ini ada tanda-tanda tertentu dari alam yang dikaitkan dengan mitos dan mistis? Wallahu alam. Kita serahkan pada masing-masing diri kita sendiri. Percaya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Demikian pemirsa, serba-serbi dan terkini dari Merapi. Terpenting dari semua itu adalah kita harus tetap ekstra waspada. Salam sehat dan salam tangguh.